Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan Unity 3D. Ini permintaan dari teman kita juga, antusias Unity. Jadi kita akan mencoba membuat aplikasi seperti ini. Menghitung luas permukaan, menghitung volume, luas alas, dan luas selimut dari yang namanya apa nih, limas. Bukan limas, tapi kerucut, kerucut. Jadi ini rumus-rumusnya sudah ada. Jadi kita masukkan nanti jari-jarinya sekian, tingginya sekian, diameternya sekian, lalu S ini garis pelukisnya sekian. Jadi berapakah volumenya, nanti tinggal diklik, luas alasnya keluar, luas selimutnya juga keluar. Oke, mari kita coba. Pertama tentunya kita buka Unity Hub-nya terlebih dahulu. Terus tambah new. Kita buat project kita aplikasi sederhana menghitung sederhana kerucut sederhana kerucut menghitung kerucut aja. Menghitung luas kerucut, luas apa lagi, volume selimut. Lain-lain. Oke, lumayan cukup panjang. Ini kita bekerja di 2 dimensi saja. Selanjutnya kita create. Kita bagi menjadi 2 seperti ini biar nampak. Ini Unity-nya lagi proses. Oke, kita tunggu. Ini seharusnya ini lebih cepat. Oke, kita tunggu. Ini rumus-rumusnya sudah disediakannya di sini. Oke, kita tunggu dulu. Aktifkan Swordsoft. Ini tumben dia lambat. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu. Kita coba aktifkan ini dulu. Oke, ini tumben dia lambat. 1 menit udah habis. Butuh waktu 2 menit. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Ini OBS-nya bisa di pause.
Oke, ini tampilan Unity-nya sudah terbuka. Selanjutnya kita coba lihat nih. Oke. Jadi ini kita buat user interface-nya. Ini terdiri dari button, terus ini text field, ini canvas-nya. Nah, mari kita buat ya. Jadi di sini main kamera, oke. Di sini klik kanan. Terus UI kita pilih kanvas dulu. Masalah tombol-tombol itu semua, volume dan semuanya itu harus ada kanvasnya terlebih dahulu. Jadi kanvas otomatis terbentuk event sistemnya. Oke, ini dia tampilan kanvasnya ya. Buat kanvas tidak terdiri dari background. Oke, selanjutnya ini kita coba scroll atau Ctrl F. Nah, ini dia. Ini kanvasnya. Kita bekerja di bisa ditambah ini. Maunya portrait, berarti 1008, tingginya 1920, lebarnya 1080. Di sini saja kita. Ini kita buat portrait full HD. Oke. Nah, di sini kita kerja samakan tampilannya. Balik ke scene. Nah, ini dia. Selanjutnya kita harus berada di bawah panel dia satu. Panel UI, panel. Di panel ini nantinya ada background. Nah, ini dia. Panel kita buat nih background. Oke. Selanjutnya ini tombol-tombol ini bisa di bawah background atau kalau background ini kan anak dari kanvas. Jadi tombol ini bisa juga dibuat anak dari background. Ini kita ubah dulu warnanya menjadi kuning. Kita atur. Kuningnya kok agak gelap di sini ya. Nah, ini dia di ujung dia. Oke. Kuning background sudah. Selanjutnya gambar ini akan kita masukkan ke sini. Berarti kita coba copy, terus kita find, ini kita crop, lalu save as. Pilih folder di mana kita membuat project kita tadi. Berarti kalau di sini letaknya tadi. Ini aplikasi sederhana mengtulis aset. Di dalam aset ini tambah satu folder lagi. Namanya sprite. Sprite itu image yang nantinya dikonversi ke dalam format yang Unity kenali. Untuk UI biasanya digunakan. Nah, jadi ini dia gambar kerucut. Oke. Ini otomatis nanti seharusnya ke sini ya. Ini dia kan. Kalau ini dihapus berarti otomatis ini terhapus semuanya, termasuk yang kita buat foldernya tadi itu. Nah, ini terhapus nanti. Ini kita ubah menjadi sprite. Nah, otomatis dia sprite 2 dimensi karena setting awal tadi udah 2 dimensi. Selanjutnya apa lagi? Kita tambah satu lagi UI Emacs. Nah, di sini bisa Emacs, bisa kita pelebar. Ini kita tarik-tarik aja dulu. Jadi kita tidak di bawah panel tadi kita buat, bisa juga di sini.
Nah, jadi ini bagian belakang, ini bagian depan, depan gitu. Oke, selanjutnya image-nya mana? Sprite, ini di image-nya. Oke, ini image-nya stretch dibuatnya ya, berarti kita ginikan lah dikit biar tidak stretch. Oke, selanjutnya apa lagi? Tombol-tombol, text field. Kita coba buat jari-jari dulu. UI text, mana dia text? Ini dia, kita ubah jadi R. Oke, kita perbesar, besar biar nampak. Ini jari-jari. Oke, kecilkan aja lagi. Oke ya, nampak ya. R, jari-jari R. Di bawah jari-jari ini kita buat text field satu, bukan, maksudnya input field. Ini dia, kita letakkan ini, jadi ini input field merek jari-jari gitu, begitu. Ini bisa kita buat input field R, yang berarti jari-jari kodenya. Ini bisa kita perkecil. Oh, agak bahaya sih kalau dibuat seperti ini. Bahaya dia, jadi kita keluarkan aja lah. Ini dia input R. Ini view. Ini dia. Oke. Ini lebih stabil ya. Kita buat text fieldnya, teksnya berapa ukurannya? Mungkin segini. Nggak bisa dia ya. Placeholder. Oh, ini dia placeholder. Oke. Selanjutnya apa lagi? Tinggi. Bisa tingginya put fill R. Ini aja kita duplikat. Ini kita ubah menjadi T. Ini kita ubah menjadi, enggak, ini sama. Yang ini dia jadi T. Tinggi, yang berarti tinggi. Selanjutnya ini kita geser ke bawah. Kita klik ini. Tunggu dulu ya. Ini kenapa nggak aktif dia? Mouse-nya. Biarlah dia lagi nih aktif ya. Oke, selanjutnya kita tarik name-nya, di sini kita ubah menjadi T. Setelah T, D lagi. Ini duplikat. Klik sini terus shift terus duplikat. Ini dia. Terus ini kita tarik lagi ke bawah, T dan D. Ini D lagi. Oke.
Yang ini kita ubah menjadi D. Itu diameter. Oke, yang ini jadi S-nya. Mana dia nih? Sini dia kan. Oke. S. Teksnya S. S. Oke. Selanjutnya tombol lagi. Tombol gampang, klik di kanvasnya UI button. Ini dia button. Oke, ini buttonnya sudah. Terus namanya, ini kita play lagi ya. Ini dia kan udah berfungsi. Namanya kita ubah menjadi volume. Oke. Terus kita yang ini volume. Kita duplikat aja biar sama besar. Duplikat ini kita ubah namanya menjadi luas alas. Oke. Terus teksnya juga luas alas. Terus kita geser kanan. Oh, mohon maaf, dari sini kita geser ke kanan. Oke, luas alas. Terus tunggu. Kita kehilangan gambarnya. Luas alas, luas selimutnya lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita geser aja ke sini. Luas selimutnya di bawah. Duplikat lagi. Luas selimut. Diubah namanya luas selimut. Oke. Terus ini luas selimut. Kita geser ke bawah.
Kita coba perbesar. Nah, ini dia. Di posisi tengah. Oke, itu posisi tengahnya. Selanjutnya hasilnya di mana akan kita tampilkan? Nah, ini kita buat lagi UI-nya teks, benar teks namanya ya, teks. Ini terlalu kecil. Kita buat di sini hasilnya. Oke. Ini bisa pakai background. Mungkin bisa ditambah background seperti background ini Emacs namanya ya. Kita tambah tunggu. UI slider input fill canvas. Benar ini dia. Kita tambah dia ini di sini Emacs 1. Emacs. Oh, berarti nggak bisa seperti itu Emacs ditambah. Jadi caranya kita tambah lagi UI Emacs teks di bawah ini. Berada di parent ini di luar seharusnya di canvas. Oke, ini harusnya ini memang berdiri sendiri. Posisinya seharusnya bukan di bawah ini tapi bukan di bawah selimut ini. Ini dia. Itu dia Emacs. Oke, hasil di sini kita ubah teksnya. Hasil akan terlihat di sini. Kita perbesar. Oke, untuk tampilan kita ini sudah oke. Warnanya mungkin kita ubah menjadi kuning, orange. Ini boleh divariasikan saja. Silakan terlihat di sini. Selanjutnya bagaimana cara kita masukkan rumusnya? Kita uji dulu aplikasi kita. Coba kok jadi button dia ya. Text field kita mengalami bisa. Diklik ini, baru klik, baru diklik. Oke. Begitulah sistem kerjanya. Jadi ini sudah bisa kita klik. Apakah ini bisa dibatasi untuk input number saja? Kita coba lihat di input field. Input field standar integer number content type. Ini dia kita ubah jadi integer number. Jadi kalau kita ubah jadi integer number, dia hanya number saja, decimal number lah. Karena dia nanti ada yang desimal. Kalau integer berarti bilangan bulat semuanya. Desimal kita ubah menjadi decimal number yang R, put field R, decimal number. Ini sudah. Oke. Selanjutnya decimal number sudah. Kita coba tes lagi. Kalau kita ketikkan huruf tidak bisa, tapi angka baru bisa. Oke, ini berfungsi. Nanti ada yang mau kita rapikan di akhir-akhir saja. Selanjutnya kita masuk ke rumus
Jadi kita akan membuat script satu, buat foldernya dulu. Folder mana nih, folder create folder script. Kita buat kelas script. Jadi ini pemrograman berorientasi objek yang kita implementasikan. Artinya apa? Pemrograman berorientasi objek itu artinya kita memandang program itu sama seperti dunia nyata, adanya interaksi setiap objek. Misalnya seperti kita beli pulsa, berarti kita berinteraksi kepada objeknya manusia. Terus ada handphone untuk mengirimkan pulsa. Melihat dunia nyata seperti itu, maka pemrograman komputer juga dibawa ke arah sana. Itu namanya pemrograman berorientasi objek. Untuk menciptakan sebuah objek, kita memerlukan kelas terlebih dahulu. Jadi kita buat kelas si subscript. Ini yang namanya. Namanya apa yang kita buat kelas ini? Hitung rumus saja kita buat. Hitung rumus. Namun karena keunggulan pemrograman berorientasi objek ini artinya program-program yang kita buat itu bisa digunakan bisa kita gunakan membentuk objek berkali-kali. Itu keuntungan. Tapi kalau di sini kita hitung rumus ini, kita tidak perlu membentuk objek berkali-kali, artinya hanya satu objek. Jadi kalau memang satu objek itu bisa kita buat kelasnya kelas statik. Jadi tidak perlu kita membuat objek, cukup kelasnya, karena program kita emang hanya satu kali penggunaan, cuman nggak digunakan untuk membentuk objek yang lain atau digunakan terhadap objek yang lain. Semoga ini bisa dipahami. Jadi ini meskipun pemrograman berorientasi objek fokusnya, tapi bisa kita menggunakan hanya kelasnya saja. Kalau itu hanya tidak dibutuhkan untuk membentuk objek yang banyak, jadi kita hanya membentuk satu objek. Jadi itu kita ibaratkan itu tuh tidak membentuk objek, tapi hanya cukup kelas. Jadi satu objek sama dengan kelas saja yang kita ciptakan. Semoga ini bisa dipahami. Kita open. Oke, kita tunggu. Seharusnya kan pemrograman berorientasi objek, berarti kita harus objek-objek yang berinteraksi, bukan kelas. Tapi fokusnya memang begitu, namun pada kenyataan implementasinya bisa kelasnya saja kita implementasikan. Gitu. Kita turunkan dari monobehavior. Ini ada pelajaran khusus ini, tapi monobehavior ini supaya kelas kita buat ini bisa kita lekatkan di sini cuman sekali saja. Jadi jika ada perubahan di sini juga berubah. Oke, kita coba buat ini, kelasnya sudah kita buat. Kita buat metodenya aja langsung. Kelasnya kita ubah jadi static. Oke. Metodenya pun static public static artinya objek tidak bisa dibentuk pada kelas ini. Begitu artinya. Jadi kelas ini emang kelas saja satu, kita ibaratkan dia satu objek. Jadi kalau satu objek itu nggak perlu membentuk objek, jadi kita jadikan dia static. Public static, rumusnya apa tadi?
rumusnya volume. Nah, di sini volume of public static void, hitung volume, ini. Selanjutnya ada 3 error static class yang tidak dapat derive. Oh, ini dia. Ternyata monobehavior tidak bisa berjalan digunakan untuk static class. Jadi ujungnya yang ini kita jadikan kelas biasa. Dia masalahnya nanti mau kita masukkan ke monobehavior. Jadi monobehavior tidak menghendaki kelas static. Jadi begitulah. Lanjut. Jadi aturan awal kita ubah jadinya, walaupun kelas itu satu sebenarnya, yang objeknya satu cuman kita bentuk, tapi gara-gara kelas monobehavior tidak bisa statik, jadi kita ubah dia menjadi public class. Selanjutnya hitung apa kita lagi? Luas alas, luas selimut. Public void luas alas public void luas selimut. Oke. Hitung volume, rumusnya kita harus menangkap objek ini terlebih dahulu. Mana dia? Tunggu. Nih, text field ini harus kita tangkap terlebih dahulu. Caranya ini kita buat variabel satu, public decimal float, bisa kita float tipe datanya, terus tipe datanya teks. Kita akan mengambil teks di dalam text field itu, isi text field. Jadi kita gunakan dulu using UI, ada unity dot UI kan ya, unity engine dot UI, ya ini dia. Terus log public teks, baru keluar dia teks. Terus text field apa tadi? jari. Lanjut public text field diameter, apa lagi, tinggi diameter. S itu garis pelukis. Public text field tinggi, oke. Public text field garis pelukis. Oke, kita save.
diameters. Oke, diameter. Mari kita lihat. Nah, yang ini kita masukkan ke sini bagian kanvas. Mari kita lihat bagian kanvas. Nah, ini dia yang tadi text fill jari, text fill tinggi, semoga bisa dilihat. Nah, di sini dia yang variabel kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita tarik yang text fill ini semuanya. Ini text fill tinggi, di tinggi masuk ke sini. Terus ini text fill jari-jari masuk ke sini. Text fill diameter. Ini dia, kita akan nangkap inputan kita di sini nanti kan. Text fill diameter masuk ke sini. Terus text fill garis pelukis masuk ke sini. Oke. Ini bisa kita ubah text R biar tidak meragukan. Tunggu. Text R. Selanjutnya text T, text B, text S. Mari kita lihat ya. Nih sudah kita tangkap R, jari-jari, tinggi, diameter, garis pelukis. Selanjutnya tombol volume itu mempunyai event. Kalau kita klik dia akan menghitung volume. Jadi menghitung volume itu kita ambil dari sini, dari metode ini, metode dari kelas hitung rumus yang sudah kita sisipkan ke kanvas. Jadi tambah ini, kalau volumenya diklik, on klik, maka tambah kita ambil tempat di mana tempat, nah itu dia, tempat di mana kita taruh hitung rumus tadi. Jadi ini dia harus berjalannya melalui mono behavior, harus dititipkan dulu ke sini ke kanvas atau ke objek-objek lain. Baru kita bisa mengambil kelas hitung rumusnya, baru hitung volume. Begitu. Ini ada berapa hitung volume? Ini kita buatlah hitung luas alas. Hitung luas alas. Hitung luas selimut. Luas alas lagi. Mana dia? Ini luas alas bagian sininya ya. On klik. Tunggu, ini masih merekam. Oke. Klik kanvas tadi, kita tarik ke sini. Hitung rumus, hitung luas alas. Oke nih. Selanjutnya luas selimut, ketika diklik dia akan jalan. Hitung rumus, kelas hitung rumus luas selimut. Ini akan jalan nanti metodenya. Selanjutnya kita masuk ke program lagi. Nih, hitung volume rumusnya. Mana dia tadi? Hitung volume sepertiga pi R kuadrat kali T. T kita buat sepertiga. Kita ke sini aja dulu ya. Ini ke sini. Oke, hitung volume sepertiga, berarti kita buat satu lagi, kita tambah yang namanya teks hasil di sini.
public text hasil. Oke. Untuk menampung hasilnya, berarti mana dia ini tag hasil. Kita save dulu, nanti keluar di canvas. Ini dia hasil teksnya, kita ambil ke sini. Canvas, ini teks hasil. Oke. Kita masuk ke sini lagi, berarti hasil sama dengan sepertiga. Ini dia kan sepertiga, kita buat dalam kurung sepertiga dikali sepertiga dikali pi r kuadrat. Pi nya yang mana? Pi nya pi 3,14, berarti kita buat aja 3,14 float. Nah, ini dia. Terus dikali r kuadrat. Ini dia r kuadrat. Ini bagaimana implementasinya? Kita buat aja ini text field jari-jari. Text field jari-jari text ya, gitu kan. Kita tangkap itu, terus kita kali, berarti 2 kali dia. Karena kita belum tahu rumus pangkatnya bagaimana, kita kalikan 2 aja. Terus kali lagi sama tingginya, berarti text field tinggi dot text. Nah, ini dia. Terus titik 2 koma. Mari kita lihat apa yang dia bilang. Operator bintang tidak dapat diterapkan pada operasi dari tipe float dan string. Maksudnya ini tipenya masih string. Jadi pas kita tangkap itu, kita ubah dulu menjadi kita convert ya. Convert gak keluar, berarti kita gunakan using apa ya, using import dulu sistemnya, using system convert to decimal, mana ya, to decimal. Nah, yang ini kita convert. Oke. Terus karena dia menghasilkan teks, jadi dia seharusnya harus menghasilkan desimal. Terus yang ini satu lagi, teks tinggi float. Sudah kita convert, namun hasil ini dia dalam bentuk string, jadi ini kita blok lagi, terus ujungnya kita blok lagi, terus titik. Kalau string seperti ini caranya, tapi kenapa nggak keluar dia nih? To string, tunggu.
Oke, kita dapat problem sedikit. Berarti ini kita ubah menjadi tambah satu lagi, ini privat aja. Float hasil float ini sudah kita convert. Nggak bisa kita convert. Kenapa ini tak bisa kita convert? Operator kali tidak dapat diterapkan operator tipe float and decimal. Ini kita ubah menjadi float, tapi float nggak ada di sini ya. Decimal. Double. Ini benar-benar sulit. Operator double and decimal. Pak, ini kita ubah double lagi. Kali tidak bisa diterapkan. Memang ya. 5 kali 6 berfungsi dia kan. Berarti di sini kita salahnya sepertiga terdapat operation double and decimal. Ini 3,14. Oke, kita convert. To double. Oh, ini dia lagi. To double. Ini coba. To double. Baru hilang dia. Oke. Nah, ini hasil floatnya dulu. Selanjutnya hasil float tersebut, hasil tag xt itu selanjutnya yang ini kita isi. Teks di sini kita isi dengan hasil ini. Berarti hasil float dot aturannya ada toString. Nah, ini dia toString. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Tidak dapat mengkonvert tipe string ke unity.txt. Tidak dapat dikonvert. Di sini nggak bisa dikonvert. Oke, kita dapat masalah baru lagi. Atau dia langsung tanpa convert. Dia mintanya convert. Coba convert.
to string menggunakan ini, apakah bisa? Error dia ya. Oke, sekarang kita dihadapkan oleh masalah ini. Bagaimana kita mengconvertnya? Dia teks. Oh, ini ternyata hasil ini teks ini baru objek dari, maksudnya itu objeknya, tunggu, ini kan teks, mana di hasil ini dia. Ini objek ini baru kita mau mengambil ini, berarti harus ditambah satu lagi titiknya dot text. Jadi kalau pengen ambil ini, akses objeknya dulu, ambil transform, akses objeknya, terus canvas render, ambil objeknya, terus dot text. Nah, gitu cara ngambilnya. Di ini dot text. Oke, seharusnya ini tidak masalah lagi, harus di convert dot to string. Oke, seharusnya nggak masalah. Oke, berhasil kita ya. Berhasil kita. Mari kita lihat, hitung volume. Kita hitung volumenya. Style. Ini 2 berapakah volumenya? Jadi 0. Why? Kenapa dia menjadi 0? Di rumus kita yang salah ini. Convert to double text field jari-jari. Coba kita debug dulu ya. Kita lihat hasilnya apakah tertangkap angka 2 kita itu atau enggak. Debug.log jari-jari. Debug.log tingginya tinggi text field tinggi, terus debug.log nggak ada ya, dua ini aja dulu. Diameter belum, dia PR kuadrat kali tinggi. Oke. Ini tambah tidak isi sekalian konteks btext. Oke, kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Volume, ini bagian volume, hitung volume di sini benar kan, hitung volume konsol. Oke, coba dia cukup 2,4
tinggi 2,2. Oke, 0. Ini tertangkap dia 2,4, 2,2. Berarti udah benar, berarti rumus kita yang salah. Mari kita cek lagi rumus kita. Apakah convert ini bekerja? Mari kita cek. Oke, convert bekerja 2,7, 2,5. Berarti yang ini sebenarnya aman nilainya, tapi kenapa hasilnya menjadi 0? Mari kita selidiki. Koma 3 dikali tinggi 2,5 berarti sama dengan jari kali 3,14 kali 3,14.
41,52565. Di sini hasilnya sudah berhasil. Berarti ya, sampai di sini program kita berhasil. Kita coba lihat dari sini. Berapa kita punya nilai? 2,3, 2,5 ini dia. Klik. Dia 0 jadinya. Di pas dibagi sepertiga itu dibagi 3, ukurannya ini yang dapat 13,84. Tapi di sini dia menjadi 3. Mungkin ini pembagiannya. Data salah. Mari kita cek lagi. Sisop. Berarti benar nih, 13 bagi 5. Integer division. Output oh iya, berarti di sini letak kesalahan kita karena kalau digunakan ini 1/3 dia langsung dibulatkan ya. 1 bagi 3 0,33 berarti dibulatkannya menjadi 0. Berarti aturannya kita nggak boleh membulatkannya. Untuk memperoleh dua range floating point number, gunakan float double decimal tipe. Jadi harus tunggu mana dia? Dia harus kita gunakan di sini float dan float. Nah, begitu dia seharusnya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, baru nampak hasilnya 13,84. Berapa tadi? 2,3 kali 2,3 dikali 2,5 dikali 3,14 bagi 3, 13,84, dan ini benar hasilnya. Selanjutnya yang ini kita tambahkan menjadi F, ini F. Oke, yang ini kita hapus lagi debugnya karena hasilnya sudah nampak. Roll save, mari kita lihat. Dan hasilnya 13,84 sekian. Oke, kita lanjut menghitung luas alas. Kita lanjut menghitung luas alas. Luas alas PR. Luas alas PR kuadrat. Hasil float kita kopikan, kita pastikan PR kuadrat berarti 3,14
Selanjutnya hitung luas selimut. Pi D kali S. Berarti hasil volt sama dengan Pi. Ini Pi nya kita ambil, terus dikalikan D nya kita ambil, text field diameter. Oke, ini selanjutnya kita menghitung luas selimut, diameter, plot text. Jangan lupa di convert. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya luas selimut itu volume sudah kali S. Dikali S lagi kita tukar jadi garis pelukis. Garis pelukis teks. Ini kita copy lagi ke sini. Oke, mari kita tes semuanya. Kita ambil aja bilangan bulat semuanya 5, 2, 2 berarti diameternya jari 5 berarti diameternya harusnya 10. Gitu kan. S-nya garis pelukis nih berapa kita buat? 65. Mari kita cocokkan rumusnya. Volume 52,33. Karena cara hitung volume ini dia. Kalikan ini dulu 3,14. Mari kita kalikan ya. 3,14 dikali, atau sepertiga aja langsung. Tunggu. 1/3 dikali 3,14 dikali 5 kali 5 kali tinggi 2 berarti sama dengan 52,33. Oke, benar. Selanjutnya kita hitung luas alas pi r kuadrat 3,14 dikali 5 kali 5. Oke, yang ini benar 78,5 luas alasnya. Selanjutnya luas selimut pi D kali S 3,14 dikali D10 dikali S65 berapa? 2041. 2041 benar kita. Sebenarnya kita setting interface-nya ini sedikit ya. Background-nya ini anchor-nya ini, jadi kalau ini ditarik yang ini juga ikut melebar. Nah, itu seharusnya. Ini anchor-nya di sini kita pilih, dia tuh letakkan di sini. Yang satu lagi core-nya ini di sini kita letakkan. Oke, yang ini sini kita letakkan. Yang S
Oke. Jadi ini kalau ditarik ikut ketarik dia. Ini udah benar nih sini. Yang R, yang ininya lagi core-nya. Ini D, S, volume, mana dia lagi nih, volume, oh ini dia, di sini dia. Oke, luas selimut, alright. Oke, luas alas ini, gambar X ini di sini, ini sini. Oke, background gambarnya ini kita sini aja. Oke, jadi kalau ditarik, mari kita lihat. Kalau kanvas ini ditarik, oh kanvas nggak bisa ditarik. Oh berarti ini udah selesai kanvasnya, tapi kalau resolusinya berubah, wah, jadi ini ada pengaturan tersendirinya ya. Kita kembalikan ke potret. Ini di kanvas kita buat oke, ini ada pengaturan tersendirinya biar di setiap aspek yang kita lihat ini dia tidak berantakan. Kalau ini kan berantakan dia. Nah, jadi ini lumayan sulit belajarnya. Jadi sekian dulu. Oh, ini kapan-kapan kita bahas lagi. Demikianlah cara membuat aplikasi sederhana di Unity 3D. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih.